Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Atta Torik dengan NIM 1004. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi terkait infrastruktur bisnis digital. Jadi infrastruktur bisnis digital pada dasarnya adalah sebuah ekosistem yang digunakan dalam bisnis digital yang mencangkup 4 komponen. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Itu seperti contoh itu kayak laptop, smartphone, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk menjalankan sistem yang ada pada bisnis digital. Untuk komponen yang kedua, perangkat lunak atau software ini merupakan sistem yang ada pada bisnis digital tersebut. Contohnya ya kayak Microsoft, Android, Windows, dan lain sebagainya. Dan untuk komponen yang ketiga adalah konten. Konten ini merupakan sarana komunikasi perusahaan kepada pelanggan atau mitranya melalui ya tadi foto-foto produknya, video produk, katalog, dan lain sebagainya. Dan komponen yang keempat itu data atau database, bisa juga disebut dengan big data. Biasanya ini digunakan perusahaan sebagai tempat menyimpan riwayat transaksi atau riwayat informasi yang diperlukan perusahaan itu sendiri. Jadi keempat komponen ini penting untuk bisnis di dalam digital untuk memberikan layanan kepada karyawan maupun pelanggan atau mitranya. Jadi keempat komponen ini tuh saling berkegantungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak memadai atau cepat dan memiliki responsabilitas yang tinggi, itu dapat berdampak besar buat perusahaan dalam mengadopsi bisnis digital karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang biasanya digunakan oleh pengguna maupun mitra bisnisnya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Mengapa internet penting dalam bisnis digital? Jadi dalam bisnis digital internet sangat penting karena yang pertama itu mempermudah komunikasi, kemudian bisnis dapat berkomunikasi dengan pelanggan, karyawan dan mitra melalui email, chat atau video meeting, sehingga mempermudah komunikasi. Kemudian memperluas pasar. Jadi produk dapat dipasarkan secara online sehingga tidak terbatas pada wilayah tertentu. Kemudian mendukung transaksi online. Setiap pembelian, pembayaran, dan pemesanan produk dapat dilakukan secara digital melalui website atau aplikasi. Kemudian efisiensi biaya operasional. Banyak proses bisnis dapat dilakukan secara online tanpa memerlukan kantor fisik yang besar. Kemudian akses informasi lebih cepat. Jadi akses informasi lebih cepat ataupun data pasar maupun tren konsumen dan informasi bisnis lainnya secara real time, sehingga mempermudah informasi untuk sebuah perusahaan. Kemudian contoh aktivitas sehari-hari di internet. Jadi ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan melalui internet. Yang pertama itu ada Google Docs. Yakni Google Docs adalah aplikasi pengolah dokumen berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen secara online. Fungsinya yang pertama itu membuat laporan atau tugas. Kemudian yang kedua, kolaborasi dokumen secara real time. Kemudian yang ketiga, berbagi file dengan orang lain. Dan yang kedua ada Gmail. Contoh lain Gmail itu ada Gmail, kemudian Yahoo Gmail, kemudian fungsi email itu adalah mengirim pesan resmi, kemudian mengirim dokumen atau file, kemudian komunikasi dengan pelanggan atau rekan kerja. Yang ketiga itu ada media sosial. Media sosial digunakan untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara online. Contohnya itu ada Instagram, Facebook,
TikTok dan bisnis media sosial digunakan untuk promosi produk, kemudian untuk branding, kemudian berkomunikasi dengan pelanggan. Yang keempat itu ada streaming video. Contoh platform streaming itu pertama itu ada YouTube, ada TikTok, maupun aplikasi lainnya. Aktivitas yang dilakukan itu biasanya kalau melalui dari YouTube itu menonton video edukasi, kemudian hiburan, belajar tutorial maupun yang lainnya. Bahkan kita bisa melihat video bisnis digital melalui YouTube. Dan yang kelima itu penyimpanan online. Contoh layanan penyimpanan berbasis internet itu yang pertama itu ada Google Drive, Dropbox yang fungsinya menyimpan file secara online, kemudian bagian file kepada orang lain mengakses dokumen dari berbagai perangkat. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data dan penggunaan aplikasi melalui internet tanpa harus menyimpan semuanya di komputer pribadi. Yang artinya data dan aplikasi disimpan di server online dan dapat diakses kapan saja selama terhubung di internet. Karakteristik cloud computing itu pertama itu akses melalui internet, dan yang kedua data tersimpan secara online, dan yang ketiga diakses dan dari berbagai perangkat mulai dari laptop, Android, iPad, komputer dan lain-lainnya, dan menghemat biaya infrastruktur. Contoh layanan cloud itu yang pastinya seperti yang tadi yang saya bilang, ini ada Google Drive, Dropbox, Google Docs maupun aplikasi lainnya. Contoh penggunaan cloud dalam bisnis. Yang pertama itu penyimpanan data perusahaan. Jadi perusahaan menyimpan dokumen penting seperti laporan keuangan dan pelanggan ataupun data pelanggan dan kontrak di cloud drive agar aman dan mudah diakses. Contohnya biasanya itu menggunakan Google Drive. Dan kolaborasi tim kerja. Jadi misal dalam perusahaan karyawan dapat bekerja sama dalam satu dokumen secara online tanpa harus bertemu langsung. Contoh itu menggunakan Google Docs untuk membuat laporan bersama. Yang ketiga, backup data. Cloud digunakan untuk cadangan dan backup agar data perusahaan tidak hilang jika komputer rusak. Contohnya itu menggunakan Dropbox. Keempat, itu ada digital marketing. Jadi bisnis menyimpan foto, video, dan materi promosi di cloud agar mudah diakses oleh tim marketing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang pertama adalah pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan atau langkah yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan. Dan tujuan proses bisnis yang pertama menghasilkan nilai bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi kerja, dan yang ketiga mempermudah pengelolaan aktivitas perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen atau disebut SIM. Sistem informasi manajemen atau SIM berperan dalam mendukung dan mengotomatisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Untuk peran SIM yang pertama mengelola data menjadi informasi yang berguna, mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan manusia atau human error, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dan untuk contoh proses bisnis digital, yang pertama pengecekan kredit. Sistem secara otomatis mengecek kelayakan kredit pelanggan melalui database. Dan yang kedua pengaturan pengiriman barang. Sistem membantu mengatur jadwal pengiriman, pelacakan barang, dan logistik. Dan yang terakhir pengelolaan tagihan. Sistem otomatis membuat dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan secara digital. Dan untuk yang terakhir perubahan arus informasi karena teknologi digital. Teknologi digital menyebabkan perubahan arus informasi dalam perusahaan, yaitu informasi dapat diakses lebih cepat, data dapat dibagikan secara real time, komunikasi antar bagian perusahaan menjadi lebih efisien, pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perusahaan atau enterprise application.
Nah, aplikasi perusahaan adalah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menjalankan dan mengelola proses bisnis secara terintegrasi. Nah, aplikasi ini menghubungkan berbagai bagian perusahaan seperti keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan layanan pelanggan dalam satu sistem. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah koordinasi antar departemen, mengintegrasikan data, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Tanpa aplikasi perusahaan, biasanya setiap divisi bekerja dengan sistem yang berbeda, sehingga data akan sangat sulit disinkronkan. Nah, di slide selanjutnya ada aplikasi perusahaan. Nah, contoh-contoh aplikasi perusahaan ada yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua, System Application and Product in Data Processing atau SAP. Yang ketiga ada SCM atau Supply Chain Management. Yang keempat ada CRM atau Customer Relationship Management. Dan yang kelima yang terakhir ada DSS atau Decision Support System. Nah, yang selanjutnya ada ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis perusahaan dalam satu sistem terpadu. Nah, semua departemen menggunakan database yang sama sehingga informasi dapat diakses secara real-time. Beberapa modul yang biasanya ada dalam ERP adalah Human Resource, Payroll, Sales, Inventory, Project Management, dan Vendor Management. Contohnya, ketika terjadi transaksi penjualan, stok barang akan otomatis berkurang. Nah, laporan keuangan akan langsung tercatat dan bagian gudang dapat menerima notifikasi secara langsung. Perusahaan besar seperti Toyota, Unilever, Nestle, dan Indofood menggunakan sistem ERP untuk mengelola operasional mereka. Nah, di slide selanjutnya ada SCM atau Supply Chain Management adalah sistem yang mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari supplier hingga ke konsumen akhir. Nah, SCM sendiri membantu perusahaan mengatur proses mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penjualan ke konsumen. Nah, tujuan utama dari SCM sendiri adalah mengurangi biaya produksi, mempercepat distribusi, memastikan ketersediaan barang, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya yaitu perusahaan yang menggunakan SCM adalah Amazon dan Walmart. Nah, di slide selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Melalui CRM sendiri, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, perilaku pembelian, riwayat transaksi, serta menangani keluhan pelanggan. CRM sendiri membantu perusahaan memberikan pelayanan yang lebih personal dan cepat. Contoh perusahaan yang menggunakan CRM adalah Amazon, Netflix, Starbucks, dan Tokopedia. Baik, di slide selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. Ini adalah sistem yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis. DSS biasanya digunakan oleh manajemen tingkat atas untuk menentukan strategi bisnis. Contohnya seperti menentukan lokasi cabang baru, memprediksi penjualan, menentukan strategi pemasaran, atau menentukan jumlah produksi. Beberapa perusahaan seperti Google dan Grab menggunakan sistem ini untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, keempat sistem ini saling terhubung dalam ekosistem bisnis perusahaan. ERP sendiri mengelola sumber daya perusahaan, CRM mengelola hubungan dengan pelanggan, SCM mengelola rantai pasokan, serta DSS membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, CRM mencatat pesanan pelanggan, ERP memproses transaksi, SCM memastikan stok dan distribusi produk, dan DSS menganalisis data
untuk menentukan strategi bisnis. Kesimpulannya adalah aplikasi perusahaan seperti ERP, CRM, SCM, dan DSS sangat penting di era digital ini. Sistem ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan data bisnis, memahami kebutuhan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan menggunakan aplikasi perusahaan, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Application Integration atau biasa yang disebut dengan EAI. Apa itu EAI? EAI kita bisa membayangkan jika kita memiliki sebuah perusahaan yang besar, punya banyak departemen digital yang berbeda-beda. Contoh seperti adanya sistem untuk gudang, lalu sistem untuk penjualan, lalu sistem untuk keuangan. Nah, masalahnya adalah seringkali sistem-sistem ini itu tidak bisa ngobrol atau tidak bisa berkomunikasi antara satu sama lain karena berbedanya bahasa atau platform. Maka EAI adalah solusinya. Kenapa bisa begitu? Ini adalah sebuah aplikasi perantara yang berfungsi sebagai penerjemah atau penghubung. Tujuannya yaitu mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform agar menjadi satu kesatuan yang rapi. Lalu masalah umum yang ada di EAI, ada dua alasan mengapa integrasi ini sering bikin pusing. Yang pertama, adanya sistem lama yang masih bagus dan juga keanekaragaman sistem. Di sini saya akan menjelaskan dulu sistem lama yang masih bagus. Sistem lama yang masih bagus itu perusahaan punya sistem lama yang masih sangat bermanfaat daripada dibuang, karena kalau dibuang itu kan lebih cenderungnya mahal dan berisiko. Lebih baiknya diintegrasikan dengan sistem yang baru. Lalu alasan yang kedua yaitu keanekaragaman sistem. Perusahaan itu biasanya memiliki aplikasi terbaik untuk setiap fungsi. Misalkan ada aplikasi X itu paling bagus buat HR, lalu aplikasi Y paling bagus untuk logistik. Maka akibatnya kita punya banyak aplikasi yang berbeda-beda yang harus disatukan. Contoh nyatanya adalah ekosistem Tokopedia. Slide ini itu menunjukkan betapa kompleksnya sebuah platform besar seperti Tokopedia. Mereka tidak hanya jualan barang, tapi ada marketplace dan digital produk seperti token, adanya pulsa, tiket pesawat, dan lain-lain. Lalu adanya vintage. Vintage itu seperti pembayaran, asuransi, pinjaman. Lalu yang ketiga juga ada yang namanya logistik, yang berisi tentang pengiriman barang. Semua layanan ini itu membutuhkan yang namanya integrasi yang sangat kuat atau yang disebut sebagai EAI ini, agar saat kita membayar sesuatu, sistem keuangan dan sistem provider itu langsung terhubung secara otomatis. Lalu ada sistem kolaborasi. Kolaborasi dan teamwork itu lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Yang pertama, adanya mengubah sifat pekerjaan, lalu adanya pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, lalu ada mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, dan juga mengubah budaya dan cara kerja bisnis. Lalu slide selanjutnya adalah alat dan teknologi pendukung kolaborasi. Untuk mendukung kerja tim tersebut, kita memerlukan yang namanya alat atau tools. Beberapa contohnya seperti komunikasi cepat, adanya email atau instant messaging yang biasa kita sebut sebagai seperti WhatsApp, Business. Lalu adanya berbagai aplikasi berbagi pengetahuan seperti adanya wiki atau jejaring sosial internal perusahaan. Lalu ada ruang virtual seperti virtual world atau cloud platform sebagai tempat kita menyimpan data bersama.
Lalu yang terakhir juga ada tatap muka digital seperti yang kita lakukan sekarang. Kita menggunakan sistem audio atau video yang digunakan untuk bertatap muka. Contohnya seperti Zoom atau Google Meet. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana infrastruktur bisnis digital dalam skala kecil dan menengah. Jadi, tidak semua usaha kecil, menengah, UMKM itu memiliki sistem bisnis digital yang setara dengan perusahaan-perusahaan besar. Secara umum, langkah dalam membangun bisnis digital skala kecil dimulai dari membuat website, kemudian membangun sistemnya seperti apa, menentukan produk yang akan dijualnya apa saja, memperkenalkan produknya kepada masyarakat, hingga akhirnya memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih itu website? Jadi, website adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui internet menggunakan sebuah alamat yang disebut URL atau domain. Nah, website sendiri ini biasanya berisi berbagai informasi seperti teks, gambar, video, maupun fitur interaktif yang dapat digunakan oleh pengunjung. Contohnya website seperti yang kita tahu yaitu Kompas. Jadi mereka menyediakan berbagai informasi dan berita terbaru kepada masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur website. Yang pertama ada domain. Jadi domain itu alamat dari sebuah website di internet. Domain juga berfungsi agar pengguna dapat dengan mudah menemukan sebuah website. Misal Tokopedia. Tokopedia itu ada websitenya tokopedia.com gitu dan lain sebagainya. Oke, unsur yang selanjutnya yaitu ada hosting. Jadi hosting ini adalah tempat untuk menyimpan semua data yang ada di website seperti gambar, teks, video, maupun sistem dari website tersebut. Salah satu contoh penyedia layanan hosting di Indonesia ada Niagoster yang menyediakan layanan penyimpanan website bagi individu maupun perusahaan. Nah, unsur yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah konten. Jadi konten adalah isi dari website yang ditampilkan kepada pengunjung. Biasanya konten itu berupa artikel, gambar, ataupun video. Yang paling sering sih video biasanya. Contoh dari konten ini biasanya ada kalau kita tahu itu websitenya detik.com. Mereka kan biasanya bikin kayak konten-konten berita terkini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis website. Yang pertama ada website pribadi atau perusahaan. Jadi, website pribadi ini biasanya digunakan oleh individu untuk menampilkan profil mereka, portofolio, ataupun karya-karya yang mereka miliki. Kalau website perusahaan digunakan untuk memperkenalkan perusahaannya, produknya, dan layanan apa aja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, contoh dari website perusahaan yang terkenal atau yang banyak kita tahu itu ada websitenya milik Nike, lalu ada websitenya Apple juga. Kan mereka kan menampilkan semua informasi tentang perusahaannya mereka. Nah, jenisnya selanjutnya yaitu website toko online. Jadi, website ini digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Pengguna dapat melihat produk, mengetahui harga, melakukan pembayaran, dan juga menunggu pengiriman barang. Contoh dari website toko online sendiri yang populer di Indonesia yaitu ada Shopee dan juga Tokopedia. Ada juga Lazada, cuman mungkin banyak yang kurang familiar gitu sih. Yang paling familiar biasanya Shopee dan juga Tokopedia. Nah, jenis yang terakhir dari website yaitu ada blog. Jadi blog ini website yang berisi tulisan atau artikel yang biasanya diperbarui secara rutin. Blog digunakan untuk berbagai informasi, pengalaman, atau pengetahuan kepada pembaca. Nah, salah satu platform yang sering digunakan untuk membuat blog itu ada WordPress namanya. Banyak digunakan oleh penulis, mahasiswa, maupun content creator. Oke, next. Kita akan bahas mengenai manfaat website. Jadi, website ini memiliki banyak manfaat baik individu maupun perusahaan. Salah satu manfaat website adalah untuk membangun personal branding. Melalui website, seseorang dapat memperkenalkan dirinya, menunjukkan keahliannya, atau menampilkan portofolio yang dimilikinya. Nah, selain itu, website juga dapat digunakan untuk berbagi cerita dan informasi kepada banyak orang. Website juga bisa menjadi sarana untuk menghasilkan pendapatan, misalnya melalui penjualan produk, pemasangan iklan, atau kerjasama dengan berbagai brand. Nah, contohnya seperti platform e-commerce Tokopedia dan juga Shopee. Jadi, kalau kan biasanya kan kalau kita download aplikasi di HP gitu kan kadang kan ada yang memorinya penuh dan lain-lain. Nah,
mereka itu ada websitenya, jadi kita nggak perlu download aplikasinya, tapi kita bisa login di website gitu. Jadi itu tidak terlalu memberatkan dari HP-nya gitu, dan memudahkan kita dalam berbelanja, mencari informasi tentang apapun itu. Nah, yang selanjutnya, apa itu landing page? Jadi, landing page adalah halaman khusus dalam sebuah website yang dibuat untuk tujuan tertentu, biasanya untuk promosi produk atau mengajak pengguna melakukan suatu tindakan. Nah, landing page sendiri memiliki beberapa elemen utama, yaitu ada headline, sesuai iklan biasanya headline atau judul utamanya seperti apa, lalu ada gambar produk, ada penjelasan produknya seperti apa, juga biasanya ada testimoni dari pelanggan, serta ada tombol call to action seperti beli sekarang atau daftar sekarang gitu. Nah, contoh dari landing page ini apa sih? Biasanya tuh kalau kalian tahu, kalau kalian buka Spotify gitu kan ada kayak pemberitahuan announcement gitu kan di depan, ada promo berlangganan apa. Nah, itu termasuk dari landing page salah satunya. Nah, di slide ini ada contohnya nih teman-teman. Kalau kalian bertanya-tanya kan, terus apa sih bedanya landing page sama home page? Nah, kalau yang ada di PPT itu kan ada kayak keterangannya kan, kayak ini ada collectionnya apa, new arrivalsnya apa, kontak asnya apa. Nah, nanti tuh ada kayak bagian khususnya gitu di website tersebut. Nah, itu tuh namanya landing page. Jadi kayak pemberitahuan khusus buat mengajak pelanggan atau pembeli atau pengunjung website untuk melakukan hal tertentu gitu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.